Yang bersangkutan dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya, kami meyakini nanti kooperatif lah ya. Kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang, gitu ya. Kasusnya pembelasan bukan Mas. Lokasinya Mas. Jakarta atau di mana Mas? Di Jakarta atau di mana Mas? Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Jakarta mana Mas? Ya, nanti di Selatan, selatan aja. Mas. PJB bang. Oke guys, bentar. Terkait dengan pengadaan kita kalanya pengadaan lagi PJB ini kan kemudian ada sebagian anggaran yang kemudian masuk dalam pengelolaan di dana Polda yang dikelola di Polsek. Yang kemudian penyidik dalam prosesnya terus mendalami penggunaan dari dana non budgeter tersebut apa saja, siapa saja. Nah itu yang kemudian sedang didalami. Termasuk penyidik juga dalam prosesnya pemanggilan minta keterangan dari pihak-pihak di BPK itu terkait dengan audit kinerja yang juga sudah dilakukan terhadap PJB. Tentu informasi dan keterangan baik dari para pihak yang sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dan juga dari rangkaian penggeledahan yang sudah dilakukan oleh penyidik itu nanti akan dianalisis, didalami puzzle-puzzle informasinya sehingga membuat terang dari perkara ini. Mas Budi, misalnya ini kan gimana? Bisa bersama dengan kita bukan apa kebetulannya. Tentu penyidik melihat ada informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan ya dari saudari LM. Dan tentu kami meyakini saudari LM akan hadir dan membantu KPK berikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penyidik sehingga kita bisa efektif melakukan penyidikan perkara ini. Kita belum sampai ke situ, kita tunggu pemeriksaannya ya, masih akan berlangsung besok, sama-sama kita tunggu. Besok kami update untuk hasil pemeriksaannya seperti apa. Ya. Mas, bisa saksi atau barang bukti Mas? Bisa. Halo Mas, udah ya? Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Noel terjaring dalam OTT kali ini, pemirsa. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan kabar ini kepada kami. Terkait hal ini dari KPK belum bisa merinci berkenaan dengan kasusnya sendiri, termasuk kasus yang menjerat Noel. Hingga kini penangkapan atau juga proses masih berlangsung dan pihak terjaring tengah diperiksa. KPK pemirsa memiliki aturan main 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum. Penyidik sudah melakukan dan keterangan dan kita ketahui bersama dalam proses di penyelidikan tim juga sudah melakukan permintaan keterangan kepada para pihak. Nah tentu seluruh informasi dan keterangan yang diperoleh oleh tim, baik pada saat penyelidikan maupun penyidikan, semuanya nanti akan didalami dan dianalisis. Oke, makasih Mas Budi. Oke, makasih ya. Thank you Mas ya. Kita tunggu lagi nanti di Kapat. Ya. Thank you. Gambarnya. Adminnya siapa? Admin grup media yang teman-teman yang rutin ngepost. Jadi Risa Mariana habis diperiksa langsung dibawa ke Orbasan. Baik pemirsa, ketika kita berbicara soal OTT yang dilakukan oleh KPK dan hari ini ada informasi bahwa Wamenaker Ebenezer Noel terjaring OTT KPK, diinformasikan bahwa ada
diduga ada 20 orang yang ditangkap termasuk Wamenaker dalam OTT kali ini, pemirsa. Meskipun dari pihak KPK ini belum menjelaskan secara rinci berkenaan dengan apa kasus yang kemudian menjaring Wamenaker, tapi umumnya pemirsa, ketika KPK melakukan OTT ada serangkaian langkah sistematis yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, kemudian tahapan-tahapannya. Misalnya adalah bahwa ketika KPK melakukan penyelidikan awal yang berasal dari intelijen, KPK akan menerima informasi awal dari laporan, bisa dari masyarakat, lembaga lain, atau juga hasil penyadapan. Dari sini kemudian dikembangkan pemantauan dan pengintaian terhadap target yang diduga terlibat dalam praktik suatu kasus, misalnya adalah korupsi. Lalu dalam sebuah OTT, KPK akan mengumpulkan alat bukti awal secara diam-diam untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Di siang hari ini, pemirsa, kita juga didapatkan kabar berkenaan dengan OTT ini. Langkah berikutnya dari penyelidikan awal umumnya yang dilakukan tahapannya adalah penyadapan dan pemantauan. KPK ini bisa menggunakan kewenangan untuk menyadap komunikasi, misalnya adalah telepon, pesan singkat ini atau sebagainya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dan nanti tim pemantau juga bisa mengikuti aktivitas target untuk menangkap momen ketika terjadi transaksi suap atau tindak pidana lainnya secara langsung. Nah, umumnya pemirsa, ketika terjadi transaksi atau peristiwa yang cukup bukti, KPK langsung melakukan OTT di tempat kejadian perkara. KPK menyita barang bukti, misalnya umumnya seperti uang tunai, dokumen, kemudian gawai, dan barang lainnya. Dan orang-orang yang berada di lokasi dan diduga terlibat langsung juga diamankan. Kita mendapatkan informasi, pemirsa, bahwa OTT kali ini menggulung sekitar 20 orang. Selain Immanuel, diduga juga ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan yang juga ikut terjaring. Kami lanjutkan, pemirsa, bahwa orang-orang yang berada di lokasi dan diduga terlibat langsung ini kemudian diamankan. Lalu umumnya OTT KPK akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan awal dan klarifikasi. Kita juga masih menunggu pada tahap ini, pemirsa, karena pihak-pihak yang ditangkap dibawa ke kantor KPK biasanya untuk diperiksa secara intensif selama maksimal 1 kali 24 jam. Dan di sini nanti akan didalami peran masing-masing, apakah sebagai penerima, perantara, atau hanya saksi. Jika cukup bukti, KPK akan menetapkan tersangka dan mengumumkannya melalui konferensi pers, dan tersangka kemudian langsung ditahan atau dicegah ke luar negeri. Ini adalah tahap-tahapannya, pemirsa, ya, bahwa ini yang juga masih kita tunggu berkenaan dengan informasi Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT KPK. Kawan-kawan media semua, hari ini saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja memanggil manajemen Stritek, Pak Iwan, ya. Bawa aja, bawa. Oke. Ayo mana? Udah ya. Ya, dan pemirsa, Oke. Siap. baik pemirsa, kami akan mencoba berkomunikasi langsung dengan rekan kami Bianca Sumendap yang sudah ada di gedung Wamenaker. Selamat siang, Bianca. Bianca, selamat siang. Ya, Bianca. Bianca dulu, Bianca. Tadi saya juga udah coba chatnya semua. Tadi, iya makanya sih. Saya sudah. Kami sapa kembali rekan Bianca Sumendap yang berada di gedung Wamenaker. Bianca, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana?
Ya, selamat siang Anggi dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini saya sudah berada tepatnya di kantor Wamenaker, di mana memang untuk situasinya sampai sejauh ini masih terpantau tidak ada keramaian begitu ataupun masih sepi, di mana saat ini memang hanya ada kami awak media dari Metro TV yang saat ini sedang meliput, di mana tadi memang kami sempat mengalami kesulitan karena kami sempat dipersilahkan untuk keluar dari gedung Wamenaker, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan terkait dengan OTT yang terhadap Immanuel Ebenezer. Memang sampai sejauh ini kami tengah mengkonfirmasi terhadap pihak Wamenaker, tetapi memang belum ada pihak yang bisa kami konfirmasi lebih lanjut. Tetapi memang informasi yang disampaikan dari Wakil Ketua KPK yakni adalah Fitroh Cahyanto membenarkan begitu bahwa adanya penangkapan tersebut dan benar ada giat tangkap tangan yang disampaikan tepatnya pada Kamis 21 Agustus 2025 hari ini. Dan memang untuk sejauh ini kami sendiri tengah masih mencoba menghubungi lebih lanjut terhadap pihak ataupun berkomunikasi begitu dengan pihak dari Kementerian dari Kemenaker ini, tetapi memang sampai sejauh ini Anggi dan pemirsa kami belum bisa mendapatkan informasi apa-apa. Dan saat ini memang kami sendiri tengah begitu mencoba untuk masuk ke dalam, tetapi memang belum bisa masuk seperti itu. Dan informasi yang kami dapatkan dari baik untuk pihak pengamanan ataupun pihak IMA sendiri belum bersedia untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan memang untuk saat ini sendiri Anggi dan pemirsa kami awak media sendiri belum diperkenankan untuk meliput, tapi memang sampai sejauh ini kami masih terus menunggu untuk informasi dari pihak Kemenaker terkait dengan OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari pihak KPK, di mana yang tengah membenarkan seperti itu terkait dengan operasi tangkap tangan yang melibatkan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer seperti itu. Dan informasi yang terakhir yang kami dapatkan bahwa 3 aparat penegak hukum juga mengatakan di mana dalam OTT ini KPK menyampaikan begitu ada 20 orang selain Immanuel dan ada juga pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan maksud kami. Dan sampai saat ini kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut. Oleh karena itu Anggi dan pemirsa kita akan tunggu untuk informasinya, di mana kami masih mencoba untuk menghubungi ataupun mewawancarai pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan yang bisa dapat kami wawancarai lebih lanjut terkait dengan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Anggi. Baik, Bianca, berarti untuk sampai siang hari ini apakah Anda melihat ada penjagaan yang berbeda di kantor Wamenaker? Baik Anggi, memang untuk sejauh ini berdasarkan pantauan kami memang kebetulan kami juga baru tiba sekitar 15 menit yang lalu dan sejauh ini memang tidak ada penjagaan lebih ketat seperti itu. Jadi memang sejauh ini situasinya masih terpantau normal, di mana berdasarkan pantauan kami hingga saat ini baik itu untuk para pekerja ini juga masih terlihat melakukan aktivitas secara normal. Jadi memang belum ada penjagaan berarti begitu ataupun pengamanan secara ketat. Tetapi memang seperti yang saya sampaikan di awal, memang untuk kami awak media sendiri tadi sempat mengalami kesulitan karena kami sempat untuk diperkenankan untuk keluar begitu dari gedung Kemenaker. Tapi seperti yang dapat kami sampaikan juga memang untuk terkait dengan penjagaan ataupun pengamanan hingga sejauh ini di kantor Kemenaker sendiri masih terpantau situasinya kondusif ataupun normal seperti itu Anggi dan juga pemirsa. Anggi. Oke, berarti juga belum ada informasi ya, Bianca berkenan pada saat OTT ini di mana posisi Noel saat itu ya? Ya Anggi, memang untuk sejauh ini informasi terakhir yang bisa kami sampaikan begitu terkait dengan posisi dari Wamenaker Immanuel Ebenezer sendiri kami juga belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut begitu. Tapi memang kami juga sempat mencoba untuk menghubungi sejak pagi tadi, tepatnya sekitar pukul 10 pagi tadi. Tetapi memang belum ada sambungan telepon ataupun WhatsApp yang dibalas begitu. Oleh karena itu tadi juga kami mendapatkan informasi dari KPK terkait dengan Wamenaker Immanuel Ebenezer ini sebagai salah satu orang yang menjadi salah satu dalam OTT KPK. Dan oleh karena itu kami masih mencoba untuk mengkonfirmasi lebih lanjut Anggi dan pemirsa karena memang situasinya saat ini di kantor Kemenaker masih berlangsung secara kondusif dan juga normal dan belum juga terlihat adanya penjagaan ataupun pengamanan dari pihak pengamanan ataupun dari pihak kepolisian seperti itu. Baik, Bianca, nanti kami akan kembali ke Anda dan pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini yang menjadi perhatian adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Noel terjaring, pemirsa. Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto ini membenarkan kabar ini
ke pihak kami, namun belum bisa merinci berkenaan dengan kasusnya yang menjerat Noel, dan hingga kini penangkapan masih berlangsung. Informasi terakhir pemirsa, ada sekitar 20 orang yang terjaring di OTT kali ini. Kita dengarkan pernyataan dari pihak KPK pemirsa. Baik pemirsa, untuk perkembangan situasi saat ini tadi sudah disampaikan oleh rekan kami yang berada di kantor Wamenaker bahwa situasi juga tidak terlalu terlihat ada perbedaan di pagi hari ini sejak ada pemberitaan berkenaan dengan Wamenaker yang terjaring OTT KPK. Jika kita review ke belakang pemirsa berkenaan dengan sosok Noel sendiri, Immanuel Ebenezer ini aktif sebagai ketua relawan Jokowi Mania pada Pilpres 2019 dan sempat mendukung Ganjar Pranowo pada saat itu dan kemudian beralih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Penunjukannya sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo terjadi sekitar Oktober 2024 mendampingi Menteri Yasirli. Posisi di BUMN, pemirsa pernah mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra atau anak perusahaan pupuk Indonesia sejak Juni 2021. Kemudian pada saat itu sempat dicopot pada Maret 2022 karena perannya sebagai saksi dalam persidangan Munarwan terkait isu terorisme. Sosoknya cukup unik pemirsa, sempat hadir ke Metro TV berkenaan dengan berbagi pengalaman berkenaan dengan pernah menjadi pengemudi ojek online pada tahun 2016, mendaftar pada saat itu sebagai driver dengan menggunakan surat nikah sebagai jaminan. Pada saat itu dengan dasar pengalaman inilah kemudian dia bisa bercerita tentang bagaimana manajemen yang baik berkenaan dengan hubungan antara perusahaan dan juga driver ojol. Dalam masa kerjanya sebagai Wamenaker, Noel dikenal sebagai anti percaloan tenaga kerja, mendorong pembentukan desk ketenagakerjaan. Ini adalah sebuah layanan terpadu untuk konseling, kemudian pengaduan dan pelaporan tindak pidana ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya menekan praktik percaloan dan memperkuat kepastian hukum bagi pekerja. Kita sering melihat tayangan video berkenaan dengan bagaimana Noel ini cukup aktif membela tenaga kerja. Kemudian dalam konferensi perburuhan internasional ke-113 di Jenewa, ini tepatnya di bulan Juni 2025, pemirsa, Noel bertemu dengan Sekjen ISSA untuk membahas sistem jaminan sosial yang inklusif, terutama bagi pekerja platform digital seperti ojek online, kurir, dan juga freelancer, yang menurutnya dengan pengalaman pernah bekerja langsung sebagai ojek online, memberikan perspektif yang berbeda terhadap pentingnya berkenaan dengan pelindungan terhadap pekerja platform digital. Lalu mewakili Indonesia, Noel juga sering menegaskan komitmen bahwa Indonesia dalam kerjasama perburuhan internasional tidak sekedar menjadi peserta, melainkan bagian dari solusi dalam dunia kerja global, terutama menghadapi tantangan pasca pandemi, perubahan iklim, dan transformasi digital. Immanuel Ebenezer sendiri pemirsa bukan berasal dari partai politik secara resmi, namun dikenal dengan Partai Gerindra. Ia sebelumnya juga aktivis relawan dan sorotan-sorotan publik berkenaan dengan kinerjanya. Ini juga menjadikan pantauan dari warganet. Pemirsa, kami tampilkan ini adalah konfirmasi dari pihak KPK berkenaan dengan OTT yang terjadi, yang kemudian menjaring Noel. Kembali dalam perihal sosok Wamenaker ini sendiri, pemirsa, berkenaan dengan sorotan publiknya, bahwa Ebenezer sempat melakukan inspeksi langsung ke perusahaan di Pekanbaru. Kalau misalnya Anda ingat, ini pernah menahan ijazah mantan pekerja
Ia menyoroti sekali bahwa praktik-praktik dalam menahan ijazah mantan pekerja melanggar hak dasar tenaga kerja. Kita melihat pada saat itu meski diabaikan oleh pihak perusahaan, ia tetap beraksi dan menekan pemulangan ijazah secara langsung. Noel menegaskan sidak semacam ini, sidak-sidak terhadap perusahaan yang menahan ijazah mantan pekerjanya, ini penting dilakukan. Karena jika hanya didelegasikan ke pejabat lain, perusahaan sering tidak mengindahkan, sehingga ia merasa harus turun langsung ke lapangan. Dan Noel menunjukkan keprihatinannya juga pemirsa terhadap gelombang PHK di industri media dan menyoroti kesejahteraan pekerja jurnalistik yang sering terlupakan. Noel ini juga sangat kencang mendorong agar perusahaan media memberikan pesangon penuh secara tepat waktu tanpa dicicil. Dalam review kerjanya selama menjabat sebagai Wamenaker, pemirsa, Noel sendiri mendukung pekerja unjuk rasa damai. Jika kita runut ke belakang di November 2024, ia menerima aksi damai dari Federasi Serikat Pekerja Nasional terkait putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menampung aspirasi buruh dan merancang kebijakan upah minimum yang adil dan menegakkan putusan hukum. 3, 4, jasa ditahan semua nih. Selain postingan-postingan atau juga video-video yang kita sering saksikan seperti ini pemirsa, saat Noel kemudian melakukan sidak ke berbagai perusahaan yang dianggap menahan ijazah pekerjanya, ia juga sangat menguatkan industri musik dan vokasi. Noel sendiri menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk mendukung pelaku industri musik, terutama sertifikasi kompetensi bagi musisi. Ini untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat ekonomi dari industri kreatif. Kita saksikan kembali pemirsa pernyataan dari pihak KPK berkenaan dengan OTT di hari ini. Bersangkutan dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya, kami meyakini nanti kooperatif lah ya. Kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu membuka perkara ini supaya lebih terang, gitu ya. Kasusnya pembahasan bukan Mas. Lokasinya Jakarta atau di mana Mas? Di Jakarta atau di mana Mas? Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Jakarta mana Mas? Ya, nanti di Selatan Selatan aja Mas. PJB bang. Oke guys, bentar. Terkait dengan pengadaan kita karena pengadaan gelar di PJB ini kan kemudian ada sebagian anggaran yang kemudian masuk dalam pengelolaan di dana Magna Cetel yang dikelola di Polsek. Yang kemudian penyidik dalam prosesnya terus mendalami penggunaan dari dana non budget tersebut apa saja, siapa saja. Ujung aja begitu ya ngomong paksa. Ya pemirsa, jika kita berbicara mengenai KPK yang memeriksa Kementerian Ketenagakerjaan, kita runut kembali di bulan Mei 2025, pemirsa, ini juga kantor Kementerian Ketenagakerjaan sempat diperiksa oleh KPK, pernah digeledah oleh KPK. Pada saat itu kasusnya adalah dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja migran Indonesia yang terjadi di 2012-2014. Ini sebenarnya jauh sebelum Noel menjabat. Pihak yang disorot oleh KPK pada saat itu adalah memeriksa beberapa pejabat era sebelumnya, termasuk mantan dirjen di lingkungan Kemenaker. Noel sendiri pada saat itu juga sempat berbicara ke media berkenaan dengan bahwa dia juga belum tahu berkenaan dengan penggeledahan pada saat itu pemirsa karena posisinya sedang berada di luar kota. Dan penggeledahan pada Mei itu
adalah ditujukan ke institusi Kemenaker terkait kasus sebelumnya. Sehingga pada saat itu memang terlihat bahwa ini bukan berkenaan dengan langsung ke Noel itu sendiri. Wakil Ketua KPK pada saat itu menyatakan bahwa penggeledahan berkaitan dengan dugaan suap dan atau gratifikasi terkait tenaga kerja asing. Kita laporannya jangan kelamaan. Kalau Sehingga untuk hari ini pemirsa berkenaan dengan OTT dari pihak KPK hanya baru memberikan konfirmasi berkenaan dengan Noel yang kemudian ikut terjaring dari 20 orang yang dilakukan OTT oleh KPK. Dan pemirsa, kami akan terus hadirkan perkembangan dari kasus ini pemirsa di program-program lainnya. Untuk sementara demikian Breaking News kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.